Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Temuan Pansus Haji, pejabat Kemenak ngaku di Saudi, ternyata di kantor. Ini gimana konsepnya begitu kan ya? ini gimana konsepnya? Artinya apakah ada ketakutan-ketakutan atau bagaimana? Tapi yang jelas ya, ini menunjukkan bahwa secara data apakah mereka ada kecurigaan-kecurigaan tertentu atau ya ada nilai-nilai yang merugikan atau bagaimana begitu kan. Ini DPR masih mengungkapkan di situ, masih mencari apa yang kemudian kita amati begitu kan ya. Dan bahkan ada yang mengatakan wah ini tertangkap basah ini. Ya saya sampai hari ini begitu apa yang kemudian dilakukan oleh Pansus Haji ini sebenarnya bagus sesuai dengan tupoksinya begitu. Tapi sampai kapanpun ya mereka tidak selesai-selesai. Kita lihat saja realitasnya begitu. Ya nampaknya bagi kami ketika melihat temuan-temuan data yang menunjukkan bahwa ada nuansa-nuansa yang kemudian rugi dan sebagainya. Ini kan seharusnya kan BPK harus terlibat di dalamnya begitu kan. Ya ini temuan Pansus Haji pejabat Kemenak ngaku di Saudi ternyata di kantor. Ngeri ya. Ini Kemenak jadi kacau parah gini setelah ya Menteri Yakut ya jadi menterinya. Jangan sampai dipakai lagi ya di kabinet Prabowo. Ini komentar-komentar dari netizen ya. Makanya saya menganggap bahwa kalau ada di dalamnya ada yang merugikan baru itu diproses secara hukum. Tapi kalau kesalahan administrasi dia tidak bisa untuk ditersangkakan. Itu realitasnya begitu kan ya. Karena ini menyangkut soal uang, tetapi kalau ada kerugian boleh. Tetapi kalau kesalahan misalnya kotanya ini diberikan itu begitu kan ya. Tapi uangnya pas misalnya, ya tidak ada masalah. Yang menjadi masalah itu adalah kota itu diberikan kepada orang lalu kemudian ada kerugian. Itu bisa begitu kan. Kasus ini nggak cukup diselesaikan secara politik tapi harus diproses secara pidana agar ada efek jera sehingga tahun depan dan selanjutnya tidak terulang lagi. Kasihan, tidak adil bagi calon haji yang menunggu belasan puluhan tahun. Oknum-oknum ini memainkan hal itu. Kita lihat saja ya. Pejabat Kemenak berani ya mangkir. Ini komentar-komentar di netizen. Makanya ini lagi dicari begitu kan ya bahwa ditelusuri bahwa ada kerugian-kerugian apa di dalamnya. Apakah hanya peralihan kota haji yang reguler ke Haji Plus atau bagaimana begitu kan. Kabarnya yang Haji Plus ini begitu kan ya, ini kan sudah berangkat di tahun 2004. Dalam artian mereka langsung berangkat tanpa ngantri, sedangkan reguler itu sudah puluhan tahun. Apakah kotanya yang 20.000 itu diberikan separuhnya kepada haji reguler atau ke Haji Plus? Itu yang ditelusuri oleh DPR. Tapi kan sekarang kita lihat saja masih dipanggil semua data-data di situ begitu kan ya. Kementerian ini memang harus diaudit total, Kementerian Pendidikan dan sebagainya ya. Ya berapa miliar untuk pejabat ini ya kerja di Kementerian Agama tapi gimana kabarnya ya. Maksudnya kelakuan-kelakuannya. Ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen. Inilah yang kemudian sekarang ini lagi ditelusuri betul apa yang terjadi di dalamnya. Apakah Pansus Haji ini begitu akan menemukan banyak nuansa kerugian atau kecurangan atau bagaimana begitu? Ini bisa diaudit secara forensik di situ begitu ya. Jalan satu-satunya harus diaudit. Kalau diaudit temuannya ada kerugian negara, itu bisa saja begitu. Siapa yang melakukan itu? Oknum yang mana? Itu yang pertama. Yang kedua adalah tupoksi dari DPR sudah jelas. Mereka sesuai dengan tupoksinya. Nah, walaupun ini sebagai mengevaluasi ya terserah begitu kan. Kemenak dievaluasi ya harus menerima temuan-temuan ini bagaimana begitu kan. Pada kenyataannya adalah ya tunggu dari BPK karena semuanya ini melihat dari kerugian itu, sisi kerugian. Kalau mengevaluasi saya kira sudah bagus langkah apa yang kemudian dilakukan oleh DPR. Kasihan orang-orang yang sudah nunggu puluhan tahun begitu kan ya. Tapi pada kenyataannya tidak masih menunggu lagi. Ini kan kasihan. Coba kita baca ini temuan Pansus Haji pejabat Kemenak ngaku di Saudi ya ternyata di kantor tertangkap basah ternyata.
Anggota Pansus Haji DPR RI ya Saleh Daulay menjelaskan alasannya pansus menjadi kantor sistem ya komputerisasi haji terpadu ya Siskohat Kemenak RI. Bahkan jadi Kementerian Agama ini pejabat-pejabat sengaja menghindar dan memang tidak mau datang di pansus ya. Karena memang ada banyak kecurangan yang sudah dilakukan oleh Kemenak ini, kata Saleh. Sebelumnya pansus sudah memanggil pejabat ya Siskohat untuk memberikan keterangan dalam rapat dengar pendapat di gedung DPR RI. Namun ya Kepala Subdirektorat Data dan Sistem Informasi Haji Hasan Afandi tidak kunjung memenuhi undangan pansus dengan alasan sedang bertugas ke Tanah Suci untuk pelatihan persiapan haji 2025. Hanya saja saat sidak ini Hasan rupanya sedang berada di gedung Siskohat yang berada di kompleks Kementerian Agama. Kami curiga ada dua hal kecurigaan, satu ya mengulur, kedua jangan-jangan orang yang ada di sini maka kita datang ke sini ternyata orangnya ada di kantor Siskohat. Namanya Hasan Afandi, kata Wakil Ketua Pansus Haji Marwah Disopong menambahkan ya. Ini seolah-olah digerebek di situ begitu kan. Ini kan artinya apa? Artinya kan ini tertangkap basah begitu. Kira-kira logikanya begitu kan ya. Biar teman-teman paham bahwa wah ini tertangkap basah ini begitu kan. Jangan-jangan ini mengundur sana sini ya masa sidang dari DPR kan sudah selesai begitu. Ya saya kira untuk dilanjutkan untuk DPR yang baru kan masih aba-aba begitu kan. Ini. Untuk itu Pansus pun meminta agar Kemenak kooperatif memenuhi panggilan Pansus agar Pansus bisa bekerja maksimal di tengah ya sempitnya waktu. Mestinya memangnya kita berharap pejabat-pejabat memang datang kalau dipanggil supaya kami jangan ke sini, nggak perlu ke sini juga ya sebetulnya. Saat ini Pansus Angket Haji 2024 masih fokus menyelidiki kejanggalan keberangkatan kota haji KASU khusus ya 2024. Saat ditanya apakah Pansus juga bakal diminta keterangan soal Menteri Agama Yakut Khalil Qomas, Pansus mengatakan hal itu akan dilakukan nanti saat bukti sudah terkumpul. Setelahnya semua diperiksa dahulu ya nanti ya baru pucuknya Menak dipanggil, kata Saleh ya. Harus siap-siap ya Kemenak ini akan dipanggil oleh DPR begitu kan. Tapi kenapa dari temuan-temuan yang ada begitu kan ya soal memanggil salah satu pejabat di situ tiba-tiba tertangkap basah begitu kan. Inginnya mungkin menghindar dari pansus itu begitu. Tapi mau bagaimana lagi? Tidak bisa mengelak kalau sudah tertangkap basah seperti itu. Ini ngeri tuh. Ngeri ini bos ya, ngeri begitu kan. Tapi ya ini gimana begitu kan. Makanya saya melihat ya sampai sekarang itu sebenarnya masih belum ada kerugian dari soal haji ini. Masih belum ditemukan soal kerugian keuangan negara, masih belum. Tapi kalau sudah secara administrasi ya salah satunya misalnya soal bagaimana administrasi peralihan kota haji kota reguler haji kota reguler kepada haji plus itu sudah ditemukan, terus kemudian siapa yang menerima, terus kemudian lembaga-lembaga yang kemudian mereka bekerja sama di situ begitu sudah dipanggil semuanya. Nanti kita tunggu saja, pasti akan ketahuan satu persatu begitu. Dan itulah nanti kalau disatukan ya disimpulkan apakah ada kerugian negara. Kalau ada kerugian negara bisa saja Menak Yakut ya juga menjadi dampak begitu kan ya. Artinya bisa saja ya diproses secara hukum. Tapi kalau hanya ingin administrasinya salah ini salah itu ya tidak bisa untuk mentersangkakan orang. Kira-kira seperti itu begitu. Intinya adalah ada kerugian nggak? Kalau nggak ada ya nggak bisa begitu untuk mentersangkakan orang. Ya itu mungkin kesalahan administrasi. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.